Dalam penyelesaian kasus, yang pertama harus memahami definisi dulu. Kalau dalam bahasa ilmu logika disebut ta'rif wal mu'arraf. Ta'rif wal mu'arraf adalah had, definisi. Sesuatu sebelum intisyar, sebelum lari dalam pertengkaran pendapat dan lain-lainnya, kita harus pahami dulu substansi definisi dari sesuatu. Kalau orang berkata itu bid'ah, kita bertanya, ma huwa bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah itulah mengada-ada dari tiada. Nah, mengada-ada dari tiada pada masa Nabi tidak ada, tapi ada pada masa kita. Tapi itu ada melalui kias. Itu tidak disebut bid'ah. Lahirlah di dalam Islam 8 metodologi. 2 disebut masadir, Al-Quran, hadis sebagai sumber utama. Baru lahir qiyas, ijma', itisan, al-masalah, mursalah, sadu dhari'ah, qaulu sabi, huruf, al-adatul muhakamat. Itu semua adalah metodologi untuk memahami dari tiada menjadi ada. Pada masa Nabi hana, tapi substansi jikana. Masa kita tabuh judul sagai. Contoh, pada masa Nabi heboh kata perintah kepada umat. Kan ada hadis, ajarlah anakmu memanah, ajar anakmu pacuan kuda, ajar anakmu berenang. Apa makna hadisnya? Apa makna memanah harus panah ini? Di dalam fahmul hadis, kalau kita pelajari ilmu fahmul hadis, jadi ada 14 cabang ilmu hadis dari ulumul hadis. Salah satu fahmul hadis, bagaimana memahami hadis ini. Dalam bahasa ilmiah disebut ada teks, ada kontekstual. Dalam hadis ada lafzi, ada maknawi. Apa maksud menembak, memanah? Saat Nabi memerintahkan ini adalah, yang pertama, bagaimana agama bisa selamat dengan melawan musuh. Saat itu senjata yang paling canggih cuma panah. Maka Nabi mengatakan mana? Kira-kira orangnya yang hebat senjata apa? AK-47, M16, Rodal, Pulam, Botoka. Artinya apa? Untuk melawan musuh belajarlah ilmu teknologi, belajarlah kimia, belajarlah fisika. Itu maknanya. Apakah ketika kita hari ini belajar menembak disebut bid'ah? Tidak, karena masa Nabi sudah ada. Cuman judul tidak sama, substansinya, tujuannya sama. Nabi mengatakan pacuan kuda adalah kendaraan darat. Untuk berperang butuh kendaraan darat. Nyen kuda gli hana payah bumi ini kan? Apa hari ini? Mobil riu, mobil tang. Itulah. Kalau udara ada pesawat tempur. Itulah maknanya. Zaman hari ini harus kita pahami makna pacuan kuda adalah belajar ilmu-ilmu yang bisa menangkal musuh, melawan musuh lewat angkatan darat. Kan itu maknanya. Apakah ketika orang belajar ini kita katakan bid'ah? Tidak. Karena di dalam qiyas wa qisma la yuqal, dalam istilah ilmu qiyas, apa yang ada kita qiyas kembali, karena wajah jameknya, substansinya sama. Karena Nabi gayu pacuan kuda, kan dalam ayat Al-Qur'an ayat pacuan kuda. Kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 60. Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwullah wa aduwakum. Persiapkan bekalmu wahai orang-orang mukmin untuk melawan musuh kekuatan yang paling hebat. Di antaranya adalah pacuan kuda, kata Allah. Kenapa? Saat itulah benda yang paling mampu gerak cepat di bidang darat. Lalu Nabi memerintahkan berenang. Apa maknanya berenang? Kita bisa selamat dalam air. Ketika ada musuh, kita bisa mencari di dalam air. Apakah hari ini berenang bisa kita membuat musuh bisa memukau, musuh
dapat mundur, kan tidak. Kalau begitu belajarlah ilmu tentang kapal laut. Nah, kan itu maknanya. Apakah belajar tentang ilmu kapal laut disebut bid'ah? Tidak. Itu bukan mengada-ada, memang ada sisi teks dan kontekstual. Kalau begitu ketika orang mengatakan, oh ini menurut contoh, oh mulut sama dia. Itulah cara melihat instrumennya. Bukan, menurut kita sepakati bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasar. Itu mana bid'ah. Bukan, monya dalam mulut nahan dasar. Tak kaji itu instrumen je. Bukan, menyana pegah bid'ah. Bukan. Dalam kauri mulut pun buat le orangnya. Nah di kaurinya pun makanan. Cuman hadis pemulia jamnya nah. Nah, apa ni bid'ah? Nah dasar. Olehnya tak undang kayak cerita mana penceramah kadakwah entrik naladui pegat musabakah lo. Bagaimana mengingat sejarah Nabi? Bagaimana kita sebut bid'ah? Memang di dalam isinya agama semua. Kalau begitu tidak mudah memberi label itu bid'ah sebelum kita memahami definisi. Kalau begitu, untuk memberikan sesuatu, kalau dalam bahasa Greek tadi, kembali kepada had, definisi. Kedua, bagi kita masyarakat umum kan mungkin kita tidak pandai memahami seperti itu. Lihat aja secara umum, kita bertanya, buka menyana pegahnya bid'ah. Teman pajuhubu, hanjit teman tadi. Man pajuhubunya, pelut, lumang, kepo hadis mentari ya. Memang Tuhan kalau dia semajo, buka teka uri mulut po ibi. Na bulukat, na kuah tuhe, kan? Nyan mandupnya kan makanan-makanan bergizi, makanannya bau, masaknya bid'ah. Nah, jadi itu ratnan mentah, masak pajuhubu bid'ah. Ini yang kamu memahami mungkin berorientasi dengan urutnya bagaimana cara memang tak ada api, memang tak pilih. Itu sisinya, itu sisi melihat faedah. Boka. Nah kalau empok ladum tak mendebat pihak itim. Yang lebih baik tak ia mentah. Itu sisi. Itu namanya siasat. Jadi bagaimana mensikapi itu masuk dalam wilayah siasat. Cuman tak pegah ke hati dengar lebih baik tak iem. Asumtu naja dalam hadis diam itu selamat. Cuman yang aneh orangnya pakon awaknya ada getanya hai dengar. Atajih betul dengarnya yang aneh. Jadi kalau ingin memang jujur ya kita buat dialog. Ya kita sama-sama berbicara, buka kitab istilahnya. Buka dalil. Nah, cara memahami dalil, ayat tidak pernah salah, hadis tidak pernah salah. Yang salah kan kemampuan dalam memahaminya. Mungkin si A memahami begini, si B memahami. Tentu di dalam penyelesaian kasus kita lihat, Anda memahami ini dasarnya apa? Metodenya apa? Anda baca apa? Kalau dalam istilah yang lain, guru Anda siapa? Pahamnya apa? Aliran apa? Behek tak mendawa dengan awak cik haji. Dungkri dia tak pegah haji. Agak draw haji. Hai dengar haji. Kan nah ajaran doktrin lah tu. Ni doktrinnya ndak tatap pun anak dengar tapu agaknya. Ya. Kalau kita lihat hadis nanti, definisi hadis itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, kita lihat. Apa itu hadis? Manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulin. Satu. Au fi'lin. Au fi'lin, qaulin, fi'lin, iqrarin, pengakuan. Ada lagi grade berikutnya au sifatin. Ada grade berikutnya au khuluqin. Apapun yang terjadi pada diri Nabi itu disebut hadis, baik perkataannya, perbuatannya, ikrarnya, sifatnya, tingkahnya. Lalu kita bertanya, kalau sebelum Nabi, sebelum Muhammad menjadi Rasul, apa yang dilakukan oleh Muhammad, apakah itu menjadi syariat? Contoh, Nabi, artinya Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sudah berjenggot. Waktu Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul usia 40 tahun juga berjenggot.
apakah jenggot ini syariat atau sunnah? Sunnah itu mana fitrah. Memang Nabi kah berjenggot. Itu bukan syariat. Soal orang berjenggot ya silakan, tapi jangan bertengkar. Nyodoh lah hanam jenggot, hana taman surganya lambe. Sayang terurang enggak boleh ubat. Cuman nah hadis guyup lara jenggot beda dengan hadis guyup pena jenggot, kan beda. Menya guyup lara maknanya begleh. Islam ajaran gleh. Baik agama om tanya. Mamnya jenggot antam tak tarawat puhi makawa lagi hindian. Cuman hikmah jenggot nah, tapi kan karena syariat. Urang berjenggot kuat, gagah, disenangi oleh perempuan, itu sisi hikmah. Tapi jenggot itu fitrah. Urang lada mau boleh ya, dah nak tabla ubat memang boleh ya. Munya urang hana mau boleh, dak tajib ubat dah hana mau boleh cit. Nyan gekun fitrah. Fitrah itu bukan syariat. Inilah kadang-kadang orang fitrah menjadikan syariat, terjadilah pertengkaran. Nah, bagi saudara kita yang berjenggot, ya silakan jangan bertengkar. Tapi jangan Anda klaim orang tidak berjenggot tidak mengikuti syariat. Itu yang keliru. Ya sama-sama kita jalan. Anda berjenggot, peliharalah jenggot agar bersih, silakan. Tapi bek tak klaim nyoroh na jenggot hana tamang surga. Ya, ini masalah Andre. Karena beda, sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul kamu jenggot kan? Waktu kaji ke Nabi berjenggot cit. Pertanyaan, jenggot ini jenggot syariat atau jenggot fitrah? Memang jenggot fitrah, rabat tubuh Nabi lengan. Onian orang Arab gebi li Allah rata-rata menjenggot karena nak kekuatan mak jenggot. Gagah orang berjenggot memang. Orang hidup di gurun pasir, mai hana jenggot lemah. Maka Allah gebi kekuatan jenggotnya tegak. Maka orang menjenggotnya tegak. Itu sisi fitrah-fitrah manusia. Jadi oleh karenanya itu payah tak pahami. Cuman lagi abang no maaf dah pegah. Lah masyarakat hanya dapat raja matanya salah mufhum menteri. Ya, nya juga sabah masalah menteri. Oh nya kalau pegah itu kunyo kon baik sunnahnya. Kan sabah masalah. Itu tanda tengah dah pegah mana syariah, mana fitrah. Bagi yang menyenggut silakan berjenggot, jangan bertengkar. Tapi baik klaim saudara yang tidak ada jenggot, nyok kena wak kamu hana ikut tunai. Nyo yang jadi masalahnya ni orangnya. Oh ni yang pakai lu harus harus lu ia pasang mandu menteri ya. Padahal hadisnya ini kan cerita kita ilmu. Bagi yang pakai silakan, ni jangan salah-salah penafsiran ya. Karena tujuan kita belajar kan untuk memahami. Nabi melarang pakai di bawah tumit, itu maknanya adalah takabur. Karena budaya-budaya orang Arab ketika pakaian lebih panjang ini ada sifat keangkuhan. Kedua, bek kuto. Kon tayak koh agai urang jauh belang kon. Nah, jadi silakan etno. Jadi makna mata tumit ini adalah simbol keangkuhan. Bom itu dah pakai lurum lagi orang jak kantu maaf lagi. Nak terkabur dah. Jadi hadisnya hanya itu mangkenan mak luar zikhan. Cuman bagi saudara kita yang pakai celana ini silakan, tapi jangan ganggu saudaranya yang pakai luar etno yang terkait masalah dalam ilmu. Jadi di situ bukan hadis yang salah, pemahamannya yang keliru. Ada hadis, kalau kita belajar ilmu hadis ada namanya hadis tarhib wa targhib, itu pertama. Yang kedua ada namanya hadis gharibul hadis. Makna gharibul hadis tagnya begini, maknanya bukan begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sastra ya. Nah, jadi ilmu-ilmu hadis juga harus kita pahami ya. Ya, kebetulan background saya di Sarjana S1, saya jurusan hadis, tafsir hadis. S2 saya di tafsir ya. Nah, jadi hal-hal ini juga harus kita jangan bertengkar. Bagi yang pakaian begitu ya silakan, tapi jangan jadikan sebuah putus saudara, itu jangan. Bukan karena kita sudah pakai celana kita saja yang masuk surga. Kalau bukan celana yang separuh nggak masuk, itu jangan. Itu bukan isu yang membuat kita bersatu ya. Karena ada hal yang lain harus kita pahami. Yang uronyo yang harus tamubit ngurung kafe. Itu tamubit tapi kedoro anjing. Di kafe popok jarawa. Dai wadu mendawa je mendoa bak kubungan han kauri han je kafe poh ju dai ya.
Orang kakak poliri lah, kawak Nasrani lah, habis. Yang persoalan-persoalan. Jadi baik, berarti itu menyangkut dengan strategi siasat. Jadi lihat, kalau ada faedah silakan, tapi kalau kita berdebat tidak ada solusi, menambah putus saudara, ya lebih baik kita diam saja, kan? Sebab dah pegah pihai dengar kupu teman, kan? Cuman menyo kita nyohan aja, ya ada tempat kita bawa. Nyopo belajar tentang pemahaman hadis atau bertengkar, kan beda. Oh, kalau kita ingin belajar ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada ulumul hadis, kan banyak. Ada ilmu jarah wa ta'dil namanya. Dalam hadis, ilmu jarah wa ta'dil adalah ilmu untuk menentukan, mengetahui hadis ini benar atau tidak sebuah hadis. Itu harus baca jarah wa ta'dil. Untuk memahami grade hadis ini sahih atau tidak, baca Tahzibul Kamal dalam ilmu hadis. Itu tebal kitabnya. Di situ diceritakan semua kriteria-kriteria seorang perawi hadis. Lahirlah ilmu rijalul hadis namanya. Maka hadis dibagi dalam ilmu hadis. Ada nama dirayah, ada riwayah. Sisi mantan, sisi perawi. Sisi mantan ada tag. Ketika ini tag ada, pertanyaan yang bawa tag lafaz ini siapa? Apakah yang bawa orang benar atau orang bohong? Lahirlah ilmu namanya ilaj. Ada cacat di dalamnya, ada penyakit, maka masuklah dalam golongan hadis dhaif. Yang dhaif bukan hadis. Ini harus diingat dalam ilmu hadis. Yang dhaifnya adalah kriteria perawi tidak cukup. Hadis penilai haba Nabi. Mi ada pegah haba Nabi lah nyoka masalah. Hadis hana pernah lah masa haba Nabi lah Yang lain apa? Perawinya. Orang yang riwayat ini tidak ada yang diantaranya ada yang tidak dikenal. Ada juga yang dikenal tapi cacat dia, fasik dia. Itu enggak boleh bawa kalimat Nabi oleh orang-orang fasik. Nah, jadi cerita yang terakhir sebagai contoh untuk mudah dipahami. Tawa dari Sare kena Banda Aceh kena Laujung. Kebetulan nak mau balik mata dia. Nah 5 orang yang balik mata berita truk Laujung. Gepegah le ya. Hai, muno poh 12 mau balik mata Sare mandum patah le ya. Sebuah berita. Gua orang lain Oman aneh mana. Mau balik mata Sare mata tutung mayat-mayat gadah mendung. Hana dikenali wajahnya. Iwa orang lain ni pegah. Muna mau balik mata poh 12 di Selawah. 2 dra meninggal, 6 dra luka-luka, 7 dra patah berat. Dari sekian para perawi, ya kalau kita kait dalam hadis, yang pegahnya, kira-kira tho yang lebih yakin tu. Pu yang lecok lah bah. Yang biasa yang pegah sikut le kita mah. Ya ada punya mah. Menalah kira-kira melihat dalam hadisnya 2 dosis yang pegah si tukang tulitnya. Pun tak dengar tu mah. Tapi sisi mau balik mata nah. Tapi bakyak tamah patah hulai tutung mandum nya masalah ya. Itulah sampai ke situ menjadi sebuah penilaian dalam ilmu hadis. Itu harus paham ilmu jarah wa ta'dil, harus paham ilmu tahdzibul kamal. Jadi tidak mudah memberi penilaian hadis. Jadi uranya kan yang bicara hadis kan arsitektur. Inilah yang jadi sehingga bentrok kita. Jadi yang penting kita jaga sesama muslim, jangan bertengkar. Bagi saudara kita yang ingin memelihara janggut silakan. Yang mau pakai celana puluhekeun. Cingkaring cikrang ya silakan, tapi jangan ancam saudaranya lah yang pakai celana ini ya kan, supaya hidup kita aman ini ya, karena tidak pasti. Jangan kita justifikasi lah baik Bandung kau lagi tanya nyokon awak lu hana tamang syurga nyan baik ya kan, dan dak tajak Arab hana pilih puntung nyan lu orang Arab nak pakai lu yan orang yang pernah ja umrah nah lu karingan. Mana kan? Kan tak apa masalah cik.